Maka itu secara otomatis juga akan menarik energi kemakmuran masuk ke dalam rumah panjenengan. Lamun wus lingsir wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah mengenai rumah. Nah, jadi rumah yang bisa membawa keberuntungan ataupun rumah yang bisa membawa rezeki atau hoki. Jadi rumah pun sebenarnya ada ciri-ciri. Bagaimana rumah yang kalau didiami itu terasa sumpek, kemudian rezekinya agak susah, itu ada. Dan juga ada rumah yang kadang-kadang hanya bekerja sambil lalu saja itu dilalah, itu rezekinya banyak, itu juga ada. Nah, ini yang berpengaruh terhadap rumah ini adalah masalah energi. Jadi energi yang masuk ke dalam rumah ini penting sekali kita bahaskan di sini. Karena apa? Kalau kita membangun rumah dan asal-asalan, maka yang terjadi nanti adalah energi yang positif yang masuk ke dalam rumah itu bisa terhalang kalau hanya asal. Jadi ada ilmu khusus memang untuk mengenai pembangunan ataupun tata letak daripada kamar ataupun pintu ataupun perabotan di dalam rumah. Jadi ini adalah ilmu tata letak yang berpengaruh terhadap energi. Nah, energi inilah yang membawa keberuntungan ataupun juga membawa keberkahan rezeki. Nah, cirinya apa saja rumah yang membawa keberuntungan ataupun rumah yang membawa rezeki? Yang pertama adalah pintu depan, jadi pintu utama rumah ini kalau membuka pintunya harus ke dalam, arah dalam. Jadi pintunya kalau dibuka itu arahnya ke dalam rumah. Jadi ketika energi masuk ke dalam rumah itu akan bagus. Itulah energi positif yang akan masuk, itu akan lancar. Contohnya saja begini, seumpama pintu utama rumah itu kalau dibuka kok keluar, ya, pintunya itu keluar ruangan, ini energinya ini ada yang terhalang. Ini masalah energi, kita berbicara masalah energi. Itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau bisa di dalam ruangan itu, terutama entah itu di dekat pintu depan atau pintu utama rumah ataupun di kamar tamu atau di ruang tamu, ini kalau bisa ada air yang mengalir, nah, seperti air terjun lah ya, kolam kecil-kecilan yang gemericik suaranya. Nah, ini akan bagus. Karena apa? Energi rezeki ataupun energi keberuntungan itu seperti air yang mengalir. Nah, ketika aliran air di dalam ruangan itu tadi mengalir dengan bagus, suaranya gemericik, maka akan bisa menarik daripada energi keberuntungan ke dalam rumah kita. Di samping itu, secara logika, ketika di dalam ruang tamu itu tadi ada air yang mengalir, ya, air terjun gitu ya, kecil-kecil tidak masalah. Nah, itu akan menimbulkan kita itu semakin tenang. Kita akan merasa nyaman, seumpama kita berbicara di ruang tamu itu pun akan nyaman. Nah, itu jadi membuat pikiran kita semakin tenang. Ketika pikiran kita tenang, maka energi yang masuk itu tadi akan semakin bagus. Masalah energi positif tadi. Seumpama kita deal atau baru membicarakan masalah bisnis di ruang tamu dengan suasana yang nyaman, dengan suasana gemericik air, maka enjoy, ngobrol enak. Nah, disitulah kunci daripada kaitan-kaitan masalah rezeki itu tadi. Kemudian yang selanjutnya,
yang ciri rumah yang juga bisa membawa keberuntungan ataupun bisa menarik energi rezeki adalah memiliki aksen atau warna yang keemasan. Jadi emas ini kan simbol daripada kemakmuran, warna emas. Jadi kalau di dalam rumah panjenengan ini ada aksen atau warna yang aksennya itu keemasan, maka otomatis itu membentuk pola pikir kita untuk berusaha menggapai kemakmuran. Cara bekerja pun akan semakin giat. Di samping itu, nanti juga akan berpengaruh terhadap energi kemakmuran itu tadi yang masuk. Karena apa? Kita sudah mempunyai pola pikir bahwa kemakmuran itu harus kita gapai. Maka itu secara otomatis juga akan menarik energi kemakmuran masuk ke dalam rumah panjenengan. Nah, itu biasanya aksen warna emas itu bisa, atau gold ya, itu bisa di kursi juga bisa, atau mungkin di bingkai-bingkai foto ataupun bingkai-bingkai lukisan dengan warna kemasan, itu bagus. Kemudian yang selanjutnya, ini masalah dapur ya. Jadi dapur, rumah yang membawa keberuntungan atau membawa hoki, itu dapur tidak berdekatan dengan toilet. Jadi ruang dapur tidak boleh berdekatan dengan ruang toilet, apalagi pintu dapur berhadapan dengan pintu toilet. Karena apa? Pintu toilet ini energinya negatif. Jadi ketika nanti berhadapan pintu dapur dengan pintu toilet, makanya nanti energi yang positif akan terhambat. Yang masuk ke dalam rumah panjenengan justru energi negatif. Nah, ini kurang bagus. Memang kita sepakat bahwa rezeki, jodoh dan pati ya, itu memang kehendak mutlak dari Tuhan. Itu kita percaya, sangat percaya. Tapi kedepannya rezeki kita kan kita tidak tahu. Makanya ini adalah usaha kita. Usaha kita supaya kita tambah yakin bahwa rezeki nanti akan datang kepada kita. Ini menambah keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dengan cara ikhtiar itu tadi. Nah, gitu lah. Jadi jangan disamakan, Allah ini kalau Tuhan nanti memang memberikan rezekinya sedikit ya sedikit, itu artinya kita tidak mau berusaha. Ini adalah wujud daripada usaha kita. Begitu. Kemudian yang kelima adalah menempatkan kaca. Nah, jadi menempatkan kaca di ruang tamu ataupun di ruang keluarga ataupun di kamar. Jadi kaca ini juga sangat penting untuk menarik energi positif, tetapi jangan sembarangan. Jadi artinya jangan sembarangan menaruh kacanya. Kalau bisa ya di ruang tamu ada satu kecil, itu bisa berupa kaca dinding bisa. Kemudian di ruang keluarga ada satu kaca ditempelkan di dinding, kemudian di ruang kamar tidur. Nah, kenapa kaca itu tadi bisa menarik energi positif masuk ke dalam rumah kita, makanya akan bisa membawa keberuntungan atau hoki di dalam rumah kita. Terus kalau kita sering ngaca di kamar, kita ngaca, itu kan ya bagus toh. Artinya apa? Oh, kita mempunyai semangat. Kemudian ketika kita susah kok ada kaca, kita melihat wajah kita akan berubah nanti. Itu akan merubah hati kita, merubah perasaan di dalam diri kita. Nah, ketika perasaan diri kita nanti senang dan bahagia, maka energi yang terbentuk pun akan positif. Makanya akan menarik energi positif yang lain masuk ke dalam rumah panjenengan. Sehingga keberuntungan ataupun hoki pun akan masuk ke rumah panjenengan. Yang selanjutnya, yang nomor 6, kalau bisa di dalam rumah itu adalah tidak ada sudut-sudut yang tajam. Nah, ini jadi seumpama persegi 4 memang sebenarnya kurang bagus ya, itu nanti bisa diakali. Seumpama ada furniture yang segi 4 tajam, itu bisa diakali, entah itu nanti diberi bunga ataupun bisa diberi pelindung yang lain. Karena apa, itu juga secara energi itu akan menghambat energi positif yang
yang mengalir di dalam rumah itu. Kemudian secara logika juga, kalau kita mempunyai anak kecil kemudian tidak hati-hati, kalau ada sudut yang tajam kan juga membahayakan. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya yang juga mempunyai, yang dijadikan ciri atau tanda bahwa rumah itu membawa keberuntungan ataupun pembawa rezeki adalah ada bunga di dalam rumah itu tadi. Jadi bunga ini adalah simbol daripada kebahagiaan dan juga keindahan. Itu bisa berupa bunga yang bunga hidup tapi yang sudah dipotong juga bisa, tidak masalah. Kemudian kalau paling bagus adalah bunga yang memang hidup, seperti kalau di dalam ruangan itu bisa bunga-bunga semacam lidah mertua, itu juga bisa. Yang penting jangan bunga yang berduri. Kalau di dalam ruangan itu justru akan menghambat energi positif masuk ke dalam rumah panjenengan. Jadi di dalam ruang tamu seumpama di atas meja diberi bunga, ya ada aksen bunganya, ini kan kelihatan cantik juga indah. Nah, itu akan membuat suasana di dalam rumah itu tadi juga akan enak, akan tentram, akan ayem. Makanya itu akan menarik daripada energi positif masuk ke dalam rumah panjenengan sehingga bisa membawa hoki dan keberuntungan. Nah, itu bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita. Sekali lagi saya tegaskan, ini hanyalah sebagai ilmu pengetahuan, jangan dijadikan 100% patokan dasar. Masalah keyakinan tergantung panjenengan semuanya untuk mencikapi hal ini. Jadi ini tergantung sama keyakinannya panjenengan. Tapi masalah energi yang saya bicarakan ini tadi, ini memang berkaitan erat dengan energi keberuntungan ataupun hoki. Nah, jadi itu bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.